Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mai Muslimah, ya gimana nih kabarnya hari ini? Semoga masih tetap sehat, tetap bahagia, tetap semangat di tengah pandemi. Nah, kali ini di YouTube channelnya Mai Muslimah, kita akan membahas sedikit materi ya, terkait dengan apa ya, kira-kira ya, yang merupakan topik yang sedang hangat diperbincangkan oleh para singlilah. Tapi jangan khawatir, karena tidak hanya singlilah saja materi ini bermanfaat, tapi juga buat emak-emak yang sedang galau untuk mencari mantu gitu ya. Nah, kali ini kita akan bahas terkait dengan apa itu ta'aruf. Nah, makanan apa mungkin atau prosesnya bagaimana, nanti kita akan berbicara terkait dengan ta'aruf bersama narasumber kita yang sangat inspiratif gitu ya. Nah, namun sebelum kita panjang lebar berbincang-bincang dan juga memperkenalkan siapa sih narasumber kita pada hari ini ya, kita buka terlebih dahulu forum kita di YouTube channel Muslimah dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini intip sejenak nih ya sebelum mempersilahkan narasumber ya. Jadi beliau ini adalah seorang istri dan seorang ibu dari satu orang anak. Dan di sini beliau sangat aktif dalam forum-forum kemuslimahan. Ya, sabar dulu nih ya kenalannya. Nah, kita bacakan terlebih dahulu gitu ya CV dari beliau. Ya, beliau adalah nama lengkap Ari Pusparini, ya, tempat tanggal lahir di Pandansari, 23 Januari, wah bentar lagi kayaknya milat nih ya, di 1983, asal beliau dari Lampung dan sekarang domisili di Yogyakarta. Beliau menikah di tahun 2008 dan jumlah anaknya satu dengan usia 11 tahun. Dan di sini nih yang amazing banget gitu ya bagi sobat muslimah mungkin yang baru mengenal beliau hari ini ya bahwa beliau telah menerbitkan banyak buku. Nah, salah satunya adalah Saat Cinta Datang Belum Pada Waktunya. Wah, pasti pada baper ya. Ya, gimana caranya gitu ya ngelola ketika ada perasaan cinta-cinta ya kalau dari istilah zaman sekarang bucin gitu ya, tetapi waktunya belum tepat. Nah, buku yang kedua ini akan kita sedikit kupas sedikit gitu ya terkait dengan agar ta'aruf cinta berbuah pahala. Dan di sini aktivitas kemuslimahan yang sedang dijalani beliau ini adalah pembina komunitas tagar muslimah. Nah, dan juga pembina di salah satu gratitude line. Nah, beliau juga salah seorang motivator ataupun praktisi trainer gitu ya terkait dengan gratitude line. Nah, sebelum tunggu dulu ya, tadi sudah tahu CV beliau panjang lebar. Sebelum kita sapa gitu ya, sedikit mungkin kilas dari materi yang akan kita bahas di hari ini, yaitu terkait dengan ta'aruf gitu ya. Wah, ini pasti ilmu yang sangat menarik bagi para singlilah tentunya, dan juga tadi yang saya sebutkan emak-emak yang sedang mencari menantu idaman. Ya, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Mbak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Ari hari ini? Sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semoga para singlilah semua ataupun Mai Muslimah pada umumnya yang menonton channel kita pada hari ini juga dalam keadaan sehat ya Mbak. Amin, amin, insyaallah. Ya, oke. Mungkin kita interaksinya interaktif tanya jawab aja nih ya Mbak terkait dengan tadi topik yang sudah saya singgung di awal terkait dengan ta'aruf gitu ya. Nah, kira-kira nih Mbak, apa sih definisi dari ta'aruf itu sendiri gitu ya menurut pandangan Islam tentunya ataupun menurut kacamata psikologi mungkin ya bagi para muslimah mungkin di sini masih belum tahu tentang ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, di sini sore hari ya Mbak Sinta.
buat teman-teman semuanya, para muslimah dimanapun berada ya saat ini. Salam kenal, salam silaturahim, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Tadi kalau kita mau ngobrolin tentang ta'aruf, kita mungkin ngobrol ringan saja ya. Ta'aruf itu apa toh? Ta'aruf itu kalau secara singkatnya mengenal ya, saling mengenal. Tapi kalau dalam bahasan kita kali ini, terutama di buku ini ya, karena kita insya Allah akan membahas sedikit tentang buku di tulisan saya. Itu ta'aruf tentang pernikahan, sebelum pernikahan. Jadi ta'aruf kan macam-macam ya, mengenalnya macam-macam, bisa teman, saudara. Nah, tapi untuk kali ini kita akan membahas ta'aruf menuju pernikahan. Begitu Mbak Sinta. Berarti kronologinya adalah definisi awalnya kenalan gitu ya, Mbak? Nah, ya bahasa sederhana begitu. Kalau kenalan kan berarti itu bahasa secara arti. Ta'aruf itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah saling kenal mengenal. Nah, kira-kira gitu ya, secara definisi umumnya kan itu ya, Mbak. Tapi kalau kenal-kenalan, pacaran juga kan kenalan, Mbak. Nah, kira-kira apa sih yang membedakan ta'aruf menurut kacamata Islam yang tadi didefinisikan sebagai kenalan dengan pacaran yang selama ini hits gitu ya di kalangan kaula muda? Ya, mungkin di sini ada salah satu sobat My Muslimah yang masih ya entah HTS ataupun apalah namanya gitu ya, Mbak. Nah, kira-kira bedanya apa? Iya. Jadi memang ada juga ya yang teman-teman mempertanyakan, sama aja kok dengan pacaran gitu kan, sama-sama kenal gitu kan, sama-sama ngobrol juga gitu. Tetapi ternyata beda banget. Meskipun sama-sama kenalan, kalau pacaran gimana ya? Mungkin saya tidak akan pacaran karena mungkin punya definisi yang lain ya dan bukan wilayah saya gitu. Tapi kalau ta'aruf yang jelas dia punya tujuan dan punya cara yang beda. Yang membedakan ta'aruf dengan pacaran itu tujuannya dan caranya. Karena kalau pacaran kan tidak ada bahasa ini, tidak ada rumus pacaran gitu. Tetapi kalau dalam ta'aruf Islam juga nggak ada berarti ya, Mbak? Kalau dalam ta'aruf meskipun tidak ada secara rinci caranya seperti apa, tetapi kita mempunyai adab-adab yang memang sudah diajarkan di dalam Islam. Itu caranya. Kemudian tujuannya juga sudah jelas untuk pernikahan. Jadi tidak kemudian berlama-lama. Sementara kalau dalam ta'aruf dalam pacaran itu kan seperti yang dialami oleh sebagian dari orang sekitar kita gitu ya. Itu ada yang 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun, nikahnya entah sama siapa gitu. Kadang-kadang yang sudah jadi pacarnya tidak jadi pasangan. Jagain jodoh orang ya, Mbak. Betul sekali, jodoh orang. Walaupun ada yang berjodoh juga, tetapi lebih kepada proses dan tujuannya ini yang memelihara, yang membedakannya. Kurang lebih begitu Mbak Sinta. Nah, oke. Berarti sahabat My Muslimah sudah paham gitu ya bahwa ternyata beda loh antara ta'aruf dengan pacaran ya. Meskipun tadi ada istilah kan pacarannya pacaran Islami gitu ya. Ada ya pacaran Islami. Wah, pacaran syariah udah kayak abang aja, bang syariah gitu ya. Pacarannya tanpa riba. Wah, ini lebih ini lagi ya. Nah, jadi tidak ada itu yang namanya dalam Islam istilah pacaran karena memang tidak ada tenggang waktu yang jelas gitu ya kapan mau menikah, tujuannya nikah atau jagain jodoh orang gitu ya. Nah, kan itu dua tujuan yang berbeda. Nah, berarti jelas ya kalau ta'aruf itu adalah proses kenal mengenal yang tujuannya adalah untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu menikah dan jaraknya ataupun tenggang waktunya itu jelas. Nah, kita sudah tahu nih ya gitu kan tadi terkait dengan beda antara definisi ta'aruf dengan pacaran. Tadi Mbak sempat membahas terkait dengan adab-adab ya, adab-adab ta'aruf itu sendiri. Nah, kira-kira adabnya apa sih Mbak gitu? Kalau adab ta'aruf itu sama sih seperti bagaimana adab kita karena kan ta'aruf kita dengan lawan jenis ya. Jadi memang adabnya seperti adab kita dengan lawan jenis yang kemungkinan besar tidak terdapat di dalam pacaran, seperti menjaga jarak, kemudian tidak berkholwat gitu ya. Dan hal-hal yang seperti itu. Nah, selain itu juga ada aturan mainnya, misalnya ada perantaranya. Nggak bisa misalnya saya mau ta'aruf nih sama Ikhwan A gitu kan, tapi saya ta'arufnya berduaan aja, chat berdua gitu. Nggak bisa. Itu di dalam ta'aruf
bisa, nanti ada peluang yang ketiga gitu ya kan. Nah, yang Kalau ketiga laki-laki dan adalah, perempuan berdua, nah itu ya. tapi kan kami nggak ketemu gitu kan ya. Via chat aja sama gitu, karena itu menghubungkan, mendekatkan. Jadi ada pelantarannya, kemudian ada proses awal, ada proses apa ya namanya, maksudnya cek recheck apa ya bahasanya. Pokoknya seperti itu, ada tanya jawab yang bisa saling terbuka dan ya banyak aturan misalnya Saringan terbuka. awal ya Mbak, berarti untuk mengenal satu sama lain. Kira-kira calon Mm-mm. pasangan kita ini sesuai nggak dengan kita? Karena kan kalau mencari yang sempurna kayaknya nggak ada ya Mbak, karena bukan menikahi malaikat ya Mbak. Hmm. Tapi Jadi yang seperti cocok itu. ya, sesuai dengan kepribadian kita gitu ya. Jadi fungsinya ta'aruf tuh Benar. demikian gitu ya Mbak. Nah, iya. Dan Ya. kalau biasanya kalau pacaran itu kan nampak yang manis-manis itu ya. Nggak No. semuanya semakin besar. Oh, tadinya nih misalnya janjian jam 7 kurang 10 sudah datang gitu kan. No, on time gitu ya Biasanya Mbak. mungkin di rumah seperti ini ketika ketemu pacarnya ya seperti itu gitu. Nah, Yang sementara dalam baik-baik ta'aruf ya. enggak. Kalau dalam ta'aruf itu ada keterbukaan, misalnya dia punya kebiasaan yang kurang baik atau misalnya yang Mendengkur memang misalkan maksudnya gitu ya Mbak kalau tidur. misalnya itu berpengaruh setelah berumah tangga lah, misalnya gitu. Oh, saya itu orangnya ini misalnya agak lambat, kalau ngapa-ngapain lambat, sampaikan gitu. Karena mungkin akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi calon. Saya itu suka marah misalnya, saya itu suka nggak sabaran atau apa itu disampaikan di awal sehingga menjadi pertimbangan bersama. Nah, pokoknya terbuka intinya kalau di dalam ta'aruf. Begitu, Mbak. Oke, berarti asas keterbukaan yang dijunjung tinggi dalam proses ta'aruf ya. Nah, jadi nanti untuk sobat My Muslimah, kalau memang nanti sedang menjalani proses ta'aruf ya, atau sekarang ada yang sedang menjalani proses ta'aruf, ya berarti intinya kuncinya adalah keterbukaan. Jangan sampai kita kecewa dengan pasangan ataupun pasangan kecewa dengan diri kita nih. Bilangnya awalnya tidurnya nggak mendengkur, ternyata mendengkur sampai mengganggu pasangan gitu ya. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Nah, oke, terkait dengan ta'aruf tadi sudah, adab-adabnya sudah, prosesnya tadi sudah dijelaskan sedikit. Nah, bagaimana sih Mbak kita bisa tahu kalau diri kita itu sudah siap menghadapi atau berproses untuk ta'aruf itu sendiri? Kira-kira Ya. apa? Nah, ini ya sebelum seseorang memilih untuk memilih kalau dia mau ta'aruf itu harus ngecek dulu kesiapannya. Kenapa? Karena ta'aruf itu punya jangka waktu yang tidak terlalu lama menuju ke pernikahan. Jadi memang harus secara mental dia harus siap dulu gitu ya. Sebenarnya sih kalau ditanya siap nggak siap, biasanya para single tuh antara siap nggak siap gitu ya. Tapi harus mengenali setidaknya di bagian depan. Jadi karena pernikahan itu kan ada banyak bekal ya, ada bekal jangka pendek, ada jangka panjang. Misalnya jangka pendek, bagaimana kalau dia belum lulus kuliah, sudah siap atau belum gitu kan? Nggak masalah menikah sebelum kuliah selesai itu nggak masalah, selama dia memang siap untuk ke sana. Bagaimana siap nggak nanti menjadi istri dalam waktu singkat gitu kan? Karena ketika mau menjadi istri itu akan melepaskan keaktifan gitu kan? Yang biasanya mungkin santai di rumah, ini sudah ada kewajiban, makanya ada kehidupan gitu kan ya. Biasanya bangun jam 10 pagi gitu ya Mbak. Tidur lagi gitu kan habis subuh mungkin gitu ya. Nah, itu harus sudah siap. Oh, nggak gitu lagi ketika menikah. Kemudian siap untuk ngalah karena dalam berumah tangga itu ada yang lama, kadang-kadang ada yang diperselisihkan satu sama lain gitu ya. Namanya juga dua keluarga, dua orang yang punya latar belakang berbeda, itu kadang pola pikir, pola pandang beda. Bisa nggak nih ngalah-ngalah yang seperti itu, saling sinergi lah gitu. Nah, kalau kita lihat seperti itu sih lebih ke sana kekuatan persiapan ruhiyah terutama ya. Kemudian psikis, mungkin juga keuangan, mungkin ya, finansial, misalnya nanti mau tinggal di mana. Kemudian juga siap nggak bisa dengan keluarga. Jangan sampai nanti ketika istri terutama ya para akhwat ketika sudah menikah nggak mau aku tinggal sama suami, saya maunya sama keluarga di rumah gitu. Deket rumahnya deket ibu, Wah, deket yang dikelonin sama ibu ini kan berarti. juga jadi ini
seperti itu sebaiknya sudah siap ketika seseorang memutuskan bertaruh. Oke, nah berarti Itu Mbak Sinta. kesiapannya secara spiritual tadi ya, secara psikis juga itu perlu dibangun gitu ya. Dan berarti perlu dievaluasi dari masing-masing personal gitu ya, Mbak. Apakah kita memang benar-benar sudah siap gitu ya, atau menikah tuh karena lagi ngetren mau menikah tuh akhirnya ya udahlah taruh aja yuk gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Nah, tapi itu memang dari dasar diri kita sendiri, kita merasa mampu, sudah siap untuk ke jenjang yang lebih serius. Berarti nggak ada taaruf main-main ya, Mbak? Misalnya taaruf coba-coba Insya gitu. Allah. Coba-coba gitu ya. Enggak. Siapa tahu Itu bisa niatnya berhadiah dibenerin gitu juga. ya. Niatnya harus benar dulu. Niatnya harus benar memang untuk mau menikah ya. Jadi tidak untuk coba-coba gitu. Ya, oke. Nah, itu terkait dengan kesiapan gitu ya, secara tadi disinggung secara spiritual, psikis, dan finansial. Ada yang menarik nih Mbak terkait dengan finansial. Nah, kalian kan pada para singelilah di sini gitu ya, berkaca bahwa kalau misalkan nikah itu ukurannya sudah punya kepribadian Mbak, punya rumah pribadi, punya mobil pribadi gitu ya, tabungan pribadi atau investasi pribadi. Nah, kira-kira menurut kacamata Islam itu yang namanya siap secara finansial itu seperti apa, Mbak? Kalau Allah kan sudah menjanjikan ya, insya Allah akan memberi apa ya bahasanya ya, pokoknya akan mengkayakan gitu ya orang-orang yang mau menikah gitu dengan bahasa cukup gitu ya. Jadi tidak harus menunggu punya sesuatu yang pribadi-pribadi itu tadi, nanti lama nggak nikah-nikah. Cukup untuk kebutuhan kita beribadah kepada Allah, kita bisa misalnya untuk makan sehari-hari adalah gitu, nggak kemudian nikah tanpa modal sama sekali sampai nggak tahu harus makan di mana, harus tinggal di mana, itu jangan sampai gitu. Tetapi juga tidak menjadi halangan ketika kita belum punya apa ya, misalnya sesuatu yang besar itu nggak harus, karena yang penting kita siap mental kita nanti ketika sudah menikah ya siap mencari nafkah bersama pasangan, nggak masalah gitu. Yang penting kesiapan itu saja sih. Jangka pendek saja lah, ibaratnya makan itu udah nggak minta orang tua gitu. Kalau bisa, ya karena kan ini kita mau orang menikah itu kan membangun rumah tangga sendiri. Siap untuk tidak apa-apa orang tua lagi, kan kasihan orang tua gitu ya, belum nikah udah dirawat, masih nikah masih ngerepotin gitu. Jangan kalau bisa gitu. Tidak harus kaya raya gitu, enggak. Seperti itu Oke. Mbak Sinta. Nah, berarti nggak harus nunggu punya kepribadian ya, Mbak. Kalau misalkan pepatah bilang gitu ya, tidak harus berpenghasilan tetap, tapi tetap berpenghasilan gitu ya. Nah, jadi tetap berpenghasilan untuk bisa menafkahi istri seperti itu ya. Nah, oke. Nah, di sini untuk Mai Muslimah gitu ya, setelah kita bahas nih terkait dengan apa itu ta'aruf, bedanya dengan tadi ya, pacaran yang tidak ada pacaran Islami, ada adabnya, terus bagaimana mengukur kesiapan mental kita untuk melakukan proses ta'aruf. Kira-kira nih Mbak, ada nggak sih ta'aruf yang gagal gitu ya? Nah, terus bagaimana sih membersihkan hati gitu ya, karena udah kadung nih, oh itu inceranku, kok ternyata dia nggak mau gitu ya. Nah kan pasti kan patah hati ada gitu ya, yang harusnya oh ya dengan dia taruhnya ya akan menikah dengan dia, ternyata dilalahnya misalkan dari sisi keluarga ataupun apa yang akhirnya tidak melancarkan proses ta'aruf itu sendiri. Nah kira-kira bagaimana tips? Ada nggak yang gagal dalam ta'aruf ya, namanya cocok nggak cocok itu ya pasti ada gitu kan, nggak mungkin semua orang yang kita temui itu cocok dengan kita, sebaliknya juga kita gitu. Yang gagal ada nggak? Banyak. Yang berhasil lebih banyak gitu, insya Allah gitu ya. Yang penting makanya tadi di awal kesiapan mental kita memang niat karena Allah dan siap menerima hasilnya, ikhlas gitu. Karena kan ta'aruf itu hanya satu ikhtiar ya, salah satu ikhtiar untuk menjemput jodoh kita gitu, walaupun sudah tertulis di Lauhul Mahfuz gitu ya siapa jodoh kita, tetapi kita harus mengikhtiarkannya dan ini adalah salah satu ikhtiar. Makanya biasanya kalau dalam proses ta'aruf yang memang difasilitasi oleh apa lembaga atau komunitas yang apa ya sudah biasa, itu akan diberi penjelasan
bahwa ini proses ikhtiar manusia gitu. Akan ada dua kemungkinan, gagal ataupun berhasil, dan harus ridho gitu. Selain kemudian tadi terbuka, di dalam ta'aruf itu adabnya adalah tertutup dalam artian menyimpan rahasia. Semua yang dibahas dalam forum ta'aruf adalah rahasia para anggota di sana. Siapa saja anggota di dalam ta'aruf itu? Pertama ya pasangan ini, calon pasangan ini. Satu pelantara akhwat, satu pelantara ikhwan. Kalau satu aja gimana Mbak ya? Kalau memungkinkan satu enggak masalah, tetapi akan repot kalau satu, karena nanti kedua belah pihak sulit menyampaikan maunya apa gitu ya. Nah, nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut kalau ada kira-kira pertanyaan begitu ya. Tentang bagaimana mengawalinya juga ada proses, ada yang biodata, ada yang enggak gitu kan ya. Ada banyak jalan lah, banyak jalan gitu. Banyak cara juga untuk ta'aruf ini, tetapi memang bagaimana kemudian kedua belah pihak itu sama-sama mendapat informasi yang tepat. Jangan sampai ada yang tersembunyi atau tidak terbuka gitu, sehingga nanti menyesal begitu setelah menikah gitu. Tapi insya Allah kalau dalam ta'aruf asalkan pelantaranya paham, meminimalisir terjadinya seperti itu. Bahkan ketika terjadi kegagalan, itu juga akan diupayakan supaya tetap ada ukhuwah gitu. Ada maksudnya nggak kayak pacaran itu kan kalau misalnya putus biasanya kan terus musuhan gitu kan ya, saling membuka rata-rata aib gitu ya semua, tapi Mbak. kebanyakan itu kan sakit makanya terbawa sampai nanti kalau sudah nikah kan mantan gitu ya tanya gitu. Nah ini harapannya tidak terjadi dalam ta'aruf, karena semuanya niatnya karena Allah gitu ya. Dan bagaimana manage hatinya ya, kita kembalikan kepada Allah, bahwa memang makanya ini kita ngobrolnya agak lompat-lompat ya. Di dalam ta'aruf itu kita nggak boleh langsung, meskipun ada perantara, nggak boleh langsung menyapa satu-satu gitu. Misalnya si A dengan si B berta'aruf ya, nggak bisa langsung chattingan, kan kita sudah ta'arufan nih, kita chattingan dong gitu, nggak boleh gitu. Itu nggak boleh dulu, dijaga dulu sampai keduanya sama-sama sepakat, oke, saya siap menikah, dan beliau yang satunya siap menikah, dan keduanya sudah cocok, akan bertemu dengan orang tua, baru nanti boleh saling koordinasi minta nomor gitu. Selama itu enggak boleh itu. Itu untuk menjaga itu tadi, dari desir-desir, dari yang tidak. Dari godaan-godaan itu ya Mbak. Dan kalau karena nanti memang jadi juga ya, kan tidak ada bekas yang berarti nantinya ya. Iya. Mungkin masih dikenang, namanya sebuah peristiwa itu akan tetap dikenang ya, akan pernah saya pernah bertaaruf dengan si A dan tidak gagal karena alasan. Nah, ini juga alasannya juga harus disampaikan. Kalau alasannya misalnya bukan karena sesuatu yang syar'i, misalnya hanya saya tidak mantap, ya sampaikan saja gitu. Karena kan mantap tidaknya kita kan juga setelah beristikharah ya, karena teman-teman yang ta'aruf itu juga akan diberi waktu untuk istikharah gitu ya. Setelah istikharah kemudian hatinya tidak mantap, ya bilang aja nggak mantap, itu jawaban yang diterima gitu. Nggak harus karena saya apa-apa itu nggak harus itu. Kalau emang dia nggak ada kemantapan hati, tinggal bilang maaf Bapak Ibu, tolong sampaikan kepada calon ini saya tidak mantap, tidak diberi kemantapan hati, dalam istikharah juga tidak menemukan kemantapan hati, itu diterima. Alasan seperti itu diterima. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman memang nggak cocok, ya sampaikan. Tetapi kembali bahwa itu bukan sesuatu yang karena keduniaan gitu, keduniaan. Iya. Karena kurang cantik, kurang ganteng gitu ya Mbak. Meskipun itu juga boleh, tetapi lebih kepada sifatnya setelah istikharahnya, nggak boleh kemudian saat itu juga menolak, saat itu menerima. Karena ada juga gitu beberapa teman ya yang memang dari awal tuh aku nggak banget gitu. Maksudnya begitu dapat biodata ikhwan atau sebaliknya enggak gitu, kayaknya nggak cocok. Coba dulu, jangan langsung ditolak, coba dulu, dalemi dulu siapa yang bersangkutan, latar belakangnya dan sebagainya. Setelah ngobrol ternyata saya nggak pantas buat dia gitu. Tadinya yang awalnya tanda kutip kayaknya enggak gitu kan. Begitu ngobrol, begitu buat dia terlalu baik buat saya. Jadi berbalik, nah karena kita nggak kenal itu nggak sayang tanda kutip ya. Makanya itu perlu pelantara, perlu ngobrol dulu dalam ta'aruf. Begitu Mbak. Ya, wah, Masya Allah nih ya, berarti memang sesuatu yang diniatkan dengan kebaikan
niat lurus untuk beribadah gitu ya, untuk menikah gitu ya. Nah, dengan cara yang baik pula ya nanti pasti endingnya pun akan baik gitu ya. Dan meskipun nanti Allah berkata lain gitu ya, pasti akan dibersihkan gitu ya. Tidak seperti pacaran yang habis putus terus akhirnya saling ejek di media sosial gitu ya, blog IG dan lain-lain. Akhirnya silaturahmi terputus di situ gitu ya Mbak. Nah, padahal kan kita tidak boleh memutus silaturahmi. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali gitu ya obrolan kita pada hari ini terkait dengan ta'aruf ya. Mungkin sebelum closing statement gitu ya, jadi saya simpulkan sedikit bahwa tadi yang namanya proses ta'aruf itu adalah proses saling mengenal gitu ya, saling mengenal dalam hal apa? Dalam hal memilih gitu ya, memilih pasangan hidup yang nantinya yang namanya rumah tangga itu rumah tangga ibadah paling lama ya Mbak Ari, betul ya Mbak Ari? Benar Nah, ya. dan jangan sampai salah pilih ya kalau pilkada biasanya jangan sampai memilih kucing dalam karung. Nah, ternyata tidak hanya pilkada ya Mbak Ari. Memilih calon pasangan hidup pun ya jangan sampai memilih kucing dalam karung. Maka dari itu asas keterbukaan ya dengan adab ta'aruf tadi sehingga kalau ada orang ketiga kita pasti akan terjaga dari hati gitu ya ketika sudah mantap bismillah dikomunikasikan ke orang tua gitu ya terkait dengan hasilnya gagal or sukses ya berarti itu adalah ketentuan yang Allah berikan ya mungkin seperti itu kesimpulan dari saya mungkin Mbak Ari silahkan kalau ada closing statement. Baik, mungkin sebagai penutup ya teman-teman, sangat penting untuk memilih pelantara yang paham dalam ta'aruf ya. Jadi pastikan pelantara kita adalah orang yang paham dalam proses ta'aruf karena banyak proses ta'aruf gagal itu apa ya, ada miscommunication gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi karena kalau sampai dalam ta'aruf itu terjadi sesuatu yang tidak enak, itu biasanya akan berkelanjutan ke dalam proses rumah tangga nanti. Sehingga pesan saya, pilihlah pelantara yang memang paham. Jangan cuma sekedar ini teman saya gitu. Nanti enggak tahu. Jadi kayak belakangan ini saya juga dapat curhatan dari Ahwat, ini agak panjang dikit ya. Beliau menunggu-nunggu Ikhwan ngasih kabarnya, ternyata pelantaranya tuh nggak tega mau nagih ke Iwannya gitu lah. Terus gimana gitu? Dua-duanya kan menggantung gitu. Digantung. Dan nggak tahu juga proses pertemuan. Pas bertanya pas proses ta'arufnya juga pertanyaannya akhirnya cuma kayak kenalan biasa, nggak digali lebih dalam karena memang nggak paham yang membantu dan yang dibantu juga sama-sama nggak paham, jadinya malah aneh gitu. Jadi nggak asik, ta'arufnya nggak membuahkan hasil yang maksimal. Nah harapannya saya mungkin anjuran ya kepada teman-teman muslimah yang mau memilih proses ta'aruf, pilihlah perantara yang memang paham agamanya, kemudian juga pilih yang sudah menikah ya. Diusahakan jangan sampai nanti yang dipilih yang melantara gitu ya Mbak sama perantaranya. Iya. Dan mungkin sebelum ditutup Mbak ini ada buku saya ya yang tentang ta'aruf, silahkan bisa dibaca-baca atau mungkin teman-teman mau diskusi dengan saya juga silahkan kalau ada waktu insya Allah ya. Mungkin itu nanti teman-teman bisa beli di Proyu Media, ini dari penerbit Proyu Media. Nggak apa-apa ya Mbak promo karena ternyata banyak sekali ahwat yang belum tahu gitu. Gimana sih caranya ta'aruf tuh nggak ngerti gitu. Iya, Jadi buku ini di tahap-tahapannya dari awal tuh prosesnya seperti apa, dari biodata yang ditulis apa saja, yang diobrolin, yang ditanyain apa aja. Mungkin teman-teman bisa terbantu. Ini murah kok harganya gitu. Jadi silahkan bisa dicari di penerbit penerbit di toko-toko buku insya Allah gitu. Mungkin itu kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dimudahkan dalam menjemput jodohnya. Yang belum ya, yang sudah ya terserah. Mungkin itu Mbak Cinta. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini bermanfaat. Dari saya mohon maaf banyak salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah gitu ya. Sesuatu hal yang sangat bermanfaat yang kita dapatkan di hari ini dengan narasumber yang luar biasa. Tadi sudah dipromokan gitu ya untuk buku beliau ya bisa dibeli di toko buku terdekat dan mungkin di sini dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya tanyakan masih banyak pertanyaan lagi yang ada di pikiran my muslimah semua gitu ya. Mungkin bisa
sisipkan di kolom chat ya di YouTube channel My Muslimah ini. Nanti insya Allah pada kesempatan lain kita akan kupas tuntas di sesi yang selanjutnya. Ya, mungkin untuk materi kita pada hari ini kita cukupkan. Kita tutup bersama dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dari saya pribadi selaku host pada hari ini mohon maaf dan mohon undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.